serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah Pendulangan Emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimobda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area Pendulangan Emas tersebut. Ya, tadi baik. Ya. Tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring. Selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur,
telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Fikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali'i. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah, serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya, hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Fikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali'i. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe,
Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopitua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Subiring. Silahkan dengan laporan Anda. Bayarkan, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah pendulangan emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimob Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka, untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target. Sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area pendulangan emas tersebut. Ya, tadi baik. Ya. Tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi.
Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring. Selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah, serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Ketika korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yaukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yaukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah, serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Ketika korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup
selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopitua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Bayarkan, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah pendulangan emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimobda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area pendulangan emas tersebut.
Ya, Yang baik. Ya, lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring. Selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam, asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB.
Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah, serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Bayarkan, terima kasih. Tribuners dimanapun berada, aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat.
dari aksi sadis yang terjadi di wilayah Pendulangan Emas di Kali 1, Distrik Sera, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimopda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area Pendulangan Emas tersebut. Ya, tadi Yang baik. Ya, tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring, selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam, asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area Pendulangan Emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah, serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya, hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopitua Heluka, menyerang para penambang emas di wilayah Pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga,
meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah Pendulangan Emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimopda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area Pendulangan Emas tersebut. Ya, tadi Baik. Ya. Tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring. Selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketika korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam, asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan
dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yaukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya, hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopi Tua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah Pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopi Tua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopi Tua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah Pendulangan Emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimobda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area Pendulangan Emas tersebut. Ya, tadi baik. Ya. Tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring. Selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara.
Sementara satu korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober
2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopitua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Subiring. Silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan, terima kasih. Tribuners dimanapun berada, aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah pendulangan emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimobda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area pendulangan emas tersebut. Ya, tadi Baik. Ya. Tadi lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing.
sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria. Tidak dirawat di rumah sakit umum karena khawatir jika dirawat di rumah sakit nanti rumah sakit tersebut diserang KKB, mengingat sebelumnya kejadian seperti itu pernah terjadi. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sumbiring, selamat kembali beraktivitas. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketika korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam, asal Sanger, Sulawesi Utara, di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Papua Terkini bersama saya Puspa Anggraini. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 7 jenazah pekerja tambang emas yang menjadi korban pembunuhan oleh KKB di wilayah Pendulangan Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Proses ini terkendala oleh medan yang berat dan ancaman keamanan dari KKB. Selain 7 korban yang tewas, dilaporkan juga terdapat 5 pekerja lainnya yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Hingga saat ini, motif penyerangan brutal yang dilakukan oleh KKB belum diketahui secara pasti. Aparat keamanan masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025
pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Satgas Operasi Damai Karten bersama aparat gabungan berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 3 jenazah serta 1 korban selamat di area Kali Ahom, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ketiga korban yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bauk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Sampai pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. Ini merupakan bukti aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamai dirinya Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamuhe, Batalion Kanibal, dan Batalion Sisibia pimpinan Kopitua Heluka. Operasi evakuasi berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh tim gabungan. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area pendulangan emas atau mendatangi lokasi TKP demi menghindari ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Demikian, terima kasih. Demikian Papua Terkini hari ini, saya Puspa Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Detik-detik penyelamatan penambang dari kepungan KKB di tengah medan maut. Aksi kekerasan kembali terjadi di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Kopitua Heluka menyerang para penambang emas di wilayah pendulangan Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, 7 orang harus kehilangan nyawa dan 5 orang berhasil selamat dari serangan tersebut. Evakuasi korban dilakukan aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yahukimo, Satbrimob Polda Papua, dan Kodim 1715 Yahukimo. Proses ini berlangsung dalam kondisi sulit karena medan berat serta ancaman serangan lanjutan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata tersebut. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi keji kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah. 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat. Aksi sadis itu terjadi di wilayah Pendulangan Kali 1 Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mengetahui informasi terkait kronologi kejadian maupun proses evakuasi terhadap korban pembantaian KKB ini akan disampaikan jurnalis Tribun Papua Tania Sumbiring. Silahkan dengan laporan Anda. Bayarkan, terima kasih. Tribuners dimanapun berada, aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kopitua Heluka kembali menumpahkan darah, di mana ada 7 orang pekerja tambang emas dibunuh dan 5 orang lainnya berhasil selamat dari aksi sadis yang terjadi di wilayah pendulangan emas di Kali 1 Distrik Sera Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Brimobda Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo bergerak mengevakuasi
para korban meski dihadang medan berat dan ancaman serangan lanjutan. Motif utama KKB melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 7 pendulang kehilangan nyawanya ini, pihak mereka sama sekali tidak mengizinkan atau menolak keras siapapun, apalagi orang dari luar Yahukimo yang melakukan aktivitas apapun di wilayah mereka. Untuk mengetahui apakah mereka korban selama ini menjadi target, sampai saat ini aparat kepolisian belum bisa merincikan dengan jelas pelaku pembunuhan di area pendulangan emas tersebut. Ya, tadi Yang ya, ber- Baik. ya, tadi ya lantas bagaimana kondisi dari 5 korban yang selamat ini, apakah sudah diketahui? Baik rekan, dapat saya sampaikan kondisi terkini 5 korban yang selamat berdasarkan keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Saat kami hubungi baru saja mengatakan kalau 4 orang korban yang selamat sudah pulang ke kampung halaman atau rumahnya masing-masing. Sedangkan 1 orang masih dirawat di ruangan kesehatan Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Yahukimo karena sakit malaria.